Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Senang sekali kali ini kita akan belajar mengenal segitiga. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu segitiga? Coba perhatikan ya. Apa yang kalian lihat? Yap, benar sekali. Potongan buah semangka. Nah, menurut kalian semangka tersebut berbentuk apa sih? Apakah segitiga? Kenapa bisa disebut segitiga? Nah, oke. Kalau semangka kalian sebut dengan segitiga, lalu kalau piramid, martabak, dan lumpia, apakah juga segitiga? Jadi, sebenarnya apa sih itu segitiga? Segitiga merupakan bangun datar yang terbentuk dari 3 titik yang tidak segaris. Dari 3 titik tersebut dihubungkan untuk membentuk garis yang saling berpotongan dan membentuk 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, coba kita buktikan pemahaman konsep segitiga ini. Apakah benar definisi segitiga tadi? Kita bentuk 3 titik yang tidak segaris, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Dari ketiga titik tersebut kita hubungkan titik A dengan titik B dengan titik C, dan juga titik C dengan titik A. Nah, terlihat dari ketiga titik yang dihubungkan membentuk garis yang saling berpotongan ya teman-teman. Nah, dan juga membentuk 3 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Dan juga membentuk 3 titik sudut nih teman-teman, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Terbukti ya. Jadi segitiga merupakan bangun datar yang terbentuk dari 3 titik yang tidak segaris. Nah, dari ketiga titik tersebut yang dihubungkan membentuk garis yang saling berpotongan dan membentuk 3 sisi dan 3 titik sudut. Nah, sebenarnya macam-macam segitiga apa aja sih? Jadi berdasarkan panjang sisi, segitiga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Sementara berdasarkan besar sudut, segitiga dibagi menjadi segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Nah, coba kakak berikan tantangan. Jika segitiga yang sifatnya seperti ini, yakni 2 sisi sama panjang dan 2 sudut sama besar, kemudian 1 sumbu simetrinya yang tegak lurus dengan alas, 1 simetri putar menempati bingkai dengan 2 cara. Nah, coba tebak segitiga apa ini teman-teman? Iya, benar sekali, segitiga sama kaki. Nah, selanjutnya kalau sifatnya seperti ini nih, ini termasuk segitiga apa? Ketiga sisinya sama panjang. Wah, udah bisa mulai menebak ya. Ketiga sudutnya juga sama besar. Kemudian punya 3 sumbu simetri dan menempati bingkai dengan 6 cara. Nah, segitiga apa teman-teman? Iya, benar sekali, segitiga sama sisi karena ketiganya sisinya sama panjang. Dan yang terakhir, kalau segitiganya berlaku hubungan sudut sebagai berikut. Sudut A
sudut B plus sudut C sama dengan 90 derajat. Oke. Sudut A tambah sudut B sama dengan sudut C. Lalu sudut A dikurangi sudut C sama dengan sudut B. Nah, kalau sudutnya jumlahnya 90 derajat, berarti sudut apa teman-teman? Iya, benar sekali. Segitiga siku-siku. Nah, untuk catatan lainnya, sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C, dengan C adalah sisi terpanjang. Jika A kuadrat plus B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Jika A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Dan jika A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Kalau lancip, jumlah kedua sudutnya lebih dari C kuadrat. Dan C adalah sisi terpanjang. Jika sama dengan C kuadrat, maka segitiga siku-siku, dan kurang dari C kuadrat sama dengan segitiga tumpul. Gitu. Nah, mari kita pahami konsep keliling segitiga. Nah, keliling segitiga sendiri adalah jarak lintasan yang membatasi dari sebuah tempat atau titik hingga kembali ke tempat atau titik semula. Nah, keliling suatu bidang ditentukan dengan mengukur setiap sisi bidang tersebut, kemudian menjumlahkan bilangan dari hasil pengukuran setiap sisi tersebut. Di sini yang digambarkan adalah segitiga BCD, maka sisinya adalah sisi. Maka kelilingnya terdiri dari sisi-sisi yang membatasi dari segitiga tersebut. Untuk lebih jelasnya, keliling adalah gabungan dari jumlah panjang sisi yang membatasinya. Kalau segitiga itu kan ada 3 sisi. Jadi kalau mau menghitung kelilingnya dapat dihitung dengan cara menjumlahkan panjang dari setiap sisi dari segitiga tersebut. Berdasarkan gambar segitiga yang tadi, maka kelilingnya adalah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DB. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Baik. Nah, selanjutnya kalian pernah berpikir sebenarnya dari mana asal usul rumus luas bangun datar segitiga itu? Nah, yuk pahami konsep luas segitiga. Kita perhatikan bahwa rumus luas bangun datar segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, dari mana asal usulnya? Coba perhatikan gambar berikut. Oke. Segitiga kemudian dipotong-potong membentuk persegi panjang dengan potongan bagian yang sama, maka terbentuklah rumus alas kali tinggi dibagi 2. Nah, rumus luas segitiga perlu diketahui adalah perkalian antara alas dan tinggi lalu dibagi 2. Nah, alasan kenapa dibagi 2 adalah karena bangun datar segitiga berasal dari bangun datar persegi atau persegi panjang seperti yang pertama dicontohkan tadi, yang dipotong secara diagonal seperti gambar berikut. Nah, yuk kita coba hitung untuk memahami konsep dari keliling segitiga dan luas segitiga. Coba kita hitung keliling dan luas segitiga berikut.
jika terdapat tembok dengan titik A yang memiliki panjang sampai 40 meter sampai titik B, kemudian titik B dengan titik C memiliki panjang 30 meter. Nah, untuk menghitung sisi miringnya atau sisi CA, kalian bisa menggunakan penerapan teorema Pythagoras. Nah, dari sini ditemukan bahwa hasil dari sisi miring tersebut adalah 50. Nah, dari sini kalian bisa menghitung titik A sampai titik B memiliki panjang 40 meter, kemudian titik B sampai titik C 30 meter, dan juga diketahui titik C sampai titik A itu adalah 50 meter. Nah, kita hitung kelilingnya terlebih dahulu berdasarkan pemahaman tentang konsep keliling segitiga yang kita peroleh tadi. Keliling segitiga adalah sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga, yang mana pada gambar ini sisi pertama adalah AB, kemudian BC ditambah CA. Artinya AB memiliki panjang 40, kemudian BC memiliki panjang 30, dan CA memiliki panjang 50. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 120 meter. Jadi, keliling segitiga dari gambar tembok tersebut memiliki keliling 120 meter. Gitu. Jadi ketika kamu berada di titik A, kemudian kembali lagi ke titik A, mengelilingi batas atau melintasi batas pinggir segitiga ABC tersebut, maka akan memperoleh hasil perhitungan kelilingnya yaitu 120 meter. Sementara bagaimana dengan luasnya? Berdasarkan pemahaman tentang konsep luas segitiga, luasnya memiliki rumus setengah alas kali tinggi, seperti yang kita buktikan tadi ya. Setengah alasnya kita peroleh setengah AB sebagai alas kali BC sebagai tinggi. Setengah AB bernilai 40 dan tingginya BC bernilai 30. Setengah kali 40 kali 30. Maka diperoleh hasil luas dari segitiga ABC adalah 600 meter persegi. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Baik, itulah materi belajar pada hari ini. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah mengenal apa itu segitiga kan? Untuk selanjutnya, tunggu keseruan video belajar selanjutnya ya teman-teman. Akhir kata, saya Titi dari Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.